Gemuruh senjata berkecamuk. Tak lama, benteng pertahanan Keraton Mataram pun jebol. Di tengah pertahanan menahan gempuran musuh, Amangkurat I bersama anggota keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Raja Mataram itu mungkin tidak pernah membayangkan bakal lari dari istananya sendiri. Kesultanan Mataram merupakan kekuasaan yang terkuat di tanah Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Ia juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Tetapi pada tahun 1677, untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah perjalanan Mataram, ibu kota Mataram luluh lantak diserang oleh musuh. Adalah Pangeran Trunojoyo, sosok di balik runtuhnya benteng pertahanan Mataram. Meski Mataram dibantu oleh gabungan kompeni dan sekutunya, toh tetap gagal untuk membendung laju kekuatan pasukan Pangeran Trunojoyo. Lalu, siapa sebetulnya sosok Pangeran Trunojoyo ini? Pangeran Trunojoyo adalah cucu dari Raja Madura, yaitu Pangeran Cakraningrat atau Raden Praseno. Ayahnya adalah Demang Melayu Kusuma. Meski Cakraningrat adalah Raja Madura, tetapi ia dan putranya, yaitu Demang Melayu Kusuma, tinggalnya di Istana Mataram. Pada tahun 1647, terjadilah tragedi Pangeran Alit di Istana Pleret, ibu kota Mataram. Pangeran Alit adalah adik dari Amangkurat I. Karena curiga akan merebut kekuasaan, Amangkurat lalu menyelucuti kekuatan adiknya itu. Tidak terima, Pangeran Alit menjadi nekat. Ia menerobos keraton, bertekad untuk mengadu nyawa dengan kakaknya itu. Banyak prajurit yang tewas oleh keganasan pusaka Pangeran Alit, yaitu keris setan kober. Raden Praseno yang bermaksud untuk mencegah kenekatan Pangeran Alit terkena sabetan keris maut itu. Meski hanya tergores sedikit, Raden Praseno tewas seketika. Mengetahui nasib sang ayah, Demang Melayu Kusuma dan pasukan Maduranya murka. Sebagaimana nasib sang ayah, goresan keris setan kober membuat Demang Melayu Kusuma juga tewas seketika. Menurut babat tanah Jawi, ketika terjadi tragedi Pangeran Alit, Pangeran Trunojoyo berusia 7 tahun. Setelah kematian sang ayah dan kakeknya, hidup Pangeran Trunojoyo tidak pernah lagi tenang. Ia hidup terlantar dan memprihatinkan. Oleh sang paman, ia dibawa pulang ke Madura dan diasuh oleh keluarganya di Sampang. Tetapi diam-diam sang paman atau Cakraningrat II menyimpan rasa tak tenang. Lambat laun Pangeran Trunojoyo pun terusir. Ia luntang-luntung dan merantau ke Jawa. Nasib baik rupanya masih menaungi Pangeran Trunojoyo. Di tengah pengembaraannya di Jawa, ia bertemu dengan Panembahan Kajoran atau Panembahan Rama, seorang ulama yang dikenal karismatik dan disegani di Mataram. Tak kurang-kurang, Panembahan Kajoran bahkan menikahkan dirinya dengan salah seorang putrinya. Pada tahun 1670, terjadi peristiwa yang mampu mengubah arah kehidupan Pangeran Trunojoyo. Oleh Panembahan Kajoran, ia diminta datang ke kediaman putra mahkota Mataram, yaitu Raden Mas Rahmat. Ternyata ia diminta untuk menjadi eksekutor penggulingan Raja Amangkurat dari tahta kekuasaannya. Raden Mas Rahmat menjanjikan jika proyek penggulingan tersebut sukses, maka tanah Madura akan diberikan pada Pangeran Trunojoyo.
Tetapi ia juga meminta kesanggupan Pangeran Trunojoyo. Jika proyek tersebut gagal, maka Pangeran Trunojoyo harus tetap menyembunyikan peran Raden Mas Rahmat di balik layar. Pangeran Trunojoyo menyanggupi. Untuk keperluan penggulingan, Raden Mas Rahmat memfasilitasi keuangan, peralatan perang hingga prajurit. Dengan fasilitas itu, Pangeran Trunojoyo mulai menghimpun kekuatan. Setelah itu, ia menjadikan Pulau Madura sebagai pangkalan militernya. Kelihayan strategi perang Pangeran Trunojoyo sudah terlihat ketika ia menaklukkan seluruh Madura. Tanpa menumpahkan darah orang-orang Madura setetes pun, ia berhasil merebut seluruh kekuasaan di Madura, termasuk kekuasaan pamannya di Madura Barat. Ia juga berhasil mengajak Raja Pamekasan, yaitu Raden Mogasari, untuk bergabung. Begitupun dengan Kerajaan Semenep, yang berhasil ia kuasai dengan sangat mudah dan tidak menumpahkan darah.